murka dengan keputusan Malaysian Football League MFL yang mengenakan beberapa denda terhadap pasukan Selangor FC. Dalam kenyataan, pada Rabu menganggap keputusan itu tidak bertanggungjawab, dibuat tanpa ihsan, tidak berperi kemanusiaan dan tidak mempamerkan keprihatinan terhadap kezaliman yang berlaku. Hidup Melayu, tanah Melayu kamu sapu. Hidup Melayu, bala hilang. Bangsat semua. Orang kita, kamu curi harta mereka. Kamu kayakan diri kamu dengan anak-anak kamu. Tiap kes sebut, apa punya jenis manusia ini? Petinggi Malaysia heboh. Tunku Mahkota Johor kritik FAM soal krisis finansial yang merusak citra nama baik sepak bola Malaysia. Selamat tinggal yang banyak sejarah macam Pahang. Kerana tahun depan Pahang dah tak ada lagi. Bubar terus. Pasal ada masalah. So, benda ni adalah berita sedih. Bersejarah pun tak ada juga tahun depan. Saya sedih mereka tak ada lagi. Dan saya harap mereka akan cari jalan untuk selesaikan masalah tersebut. Ataupun ada hutang ke apa ke. But this is all. Malaysia punya biggest problem is people who is running the league dan juga orang yang running setiap pasukan tak ada minat, knowledge dalam bola sepak. Memanglah dia tak setuju. Banyak yang mengungut dan mencaci saya dan cakap macam-macam. Tetapi pada akhirnya itu aja yang kita ada. Kita menangis keluar darah pun itu aja yang kita ada. Tak ada lagi, kerana pelabur-pelabur yang sedia ada dulu, mereka tak akan melabur lagi atau masukkan dana lagi, kerana mereka beranggapan bahawa 40 juta itu sudah memadai, dah cukup. Tekankan bahawa untuk di mana penglibatan FAFC akan bergabung tenaga untuk memastikan bola sepak negeri itu jadi lebih sihat. Dan saya sebagai Presiden FAM akan sentiasa memantau MFL untuk perkara ini supaya kita akan lebih tegas untuk perkara ini diimplement secara yang betul. To make sure that perkara seperti ini salary apa semua tidak akan berlaku lagi. Negeri yang miskin oleh ke negeri yang kaya. Kalau pada mulanya semua miskin, Johor pun miskin. When we became independent, federal government had to help Johor and all the other states. Then there's something wrong. Of course, saya setuju dengan pandangan TMJ yang mengatakan bahawa mengurus pasukan itu ikut kemampuan, ikut kemampuan. Dan kita kena cari macam mana bantuan boleh diberi kepada pasukan-pasukan tertentu supaya mereka at least ada kemampuan asas lah untuk meletakkan tim dalam liga. Dan saya harap kepimpinan baru FAM ni di bawah presiden baru dan barisan pimpinan baru FAM sama dengan MFL boleh fikirkan sesuatu lah. Dunia sepak bola Malaysia kembali diguncang. Kali ini, bukan karena performa timnas di lapangan, tetapi karena sebuah pernyataan keras dan terbuka dari Tunku Mahkota Johor, TMJ, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, yang melontarkan kritik pedas terhadap Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM. Kritikan itu tidak main-main. Ia menyasar langsung ke inti persoalan, krisis finansial yang melumpuhkan klub, pemain, dan kredibilitas sepak bola nasional. Apa yang awalnya hanya seperti unggahan biasa di media sosial, berubah menjadi bola panas yang membuat para petinggi olahraga dan politik Malaysia tak bisa duduk tenang. TMJ, sebagai figur kuat di industri sepak bola dan pemilik klub Johor Darul Ta'zim, JDT, memutuskan untuk bicara terbuka. Dan ucapannya tak main-main. Ia menyebut sistem FAM sebagai lemah, tidak telus, dan terlalu banyak kepura-puraan. Jangan berlakon profesional kalau gaji pun tak terbayar. Dalam unggahan yang cepat viral di X, dahulu Twitter, TMJ menulis, "Sudah bertahun saya diam. Tapi sampai bila harus biarkan pemain jadi mangsa?
Jangan berlakon profesional, kalau nak bayar gaji pun kena minta derma dari penyokong. FAM harus jawab, harus berubah. Ungkapan tersebut menyulut gelombang dukungan dari pemain, pelatih, mantan bintang sepak bola, serta publik umum. Seperti minyak disiram ke api, pernyataan itu membuka luka lama. Tunggakan gaji, manajemen buruk, hutang menumpuk, dan klub yang sekarat. Bukan sekali ini TMJ bersuara. Namun kali ini berbeda. Ia tidak lagi bicara sebagai pemilik klub semata, tapi sebagai tokoh nasional yang punya kredibilitas, pengalaman, dan bukti nyata. JDT adalah satu-satunya klub di Malaysia yang profesional, bebas hutang, dan memiliki infrastruktur kelas dunia. Respons petinggi FAM, gusar dan kewalahan. Tak butuh waktu lama, pernyataan TMJ memicu kegusaran di kantor pusat FAM. Beberapa petinggi organisasi terlihat mulai melakukan manuver defensif. Dalam konferensi pers dadakan, salah satu wakil presiden FAM menyebut bahwa kritik tersebut tidak sepenuhnya adil dan menyayangkan cara penyampaiannya. Namun alih-alih meredam situasi, pernyataan tersebut justru memperkeruh keadaan. Publik menilai FAM menghindar dari substansi kritik. Banyak yang menyebut bahwa FAM justru selama ini terlalu bergantung pada pencitraan, sedangkan pemain di lapangan menderita karena gaji tidak dibayar berbulan-bulan. Di media sosial, narasi TMJ versus FAM menjadi perbincangan nasional. Tagar seperti sokong TMJ, FAM gagal, dan bola Malaysia sakit naik ke trending. Krisis finansial tak lagi bisa disembunyikan. Masalah keuangan klub Malaysia memang bukan hal baru. Tapi dalam 2 tahun terakhir, krisis itu memburuk. Lebih dari 10 klub, baik dari Liga Super, Liga M2, maupun Liga M3, dilaporkan menunggak gaji pemain hingga lebih dari 6 bulan. Beberapa di antaranya bahkan dilaporkan tidak sanggup membayar transportasi dan akomodasi pemain ketika bertanding ke luar kota. Sejumlah pemain asing menggugat klub Malaysia ke FIFA dan menang. Akibatnya, FIFA memberi sanksi berupa larangan transfer kepada beberapa klub. Bahkan, ada klub yang tak bisa bermain karena gagal membayar biaya pendaftaran liga. TMJ menyebut ini sebagai bukti bahwa ekosistem bola sepak Malaysia berada di ambang runtuh. Ia menambahkan bahwa ketidaktegasan FAM dan ketidakprofesionalan pengurus klub adalah punca utama masalah ini. TMJ, sistem FAM tidak boleh dipercayai. Lebih dalam, TMJ menyentuh akar masalah yang ia sebut sebagai struktur lapuk. Menurutnya, FAM terlalu banyak berpolitik, terlalu banyak kabel, dan tidak mau belajar dari sistem bola sepak modern yang menuntut ketulusan dan profesionalisme tinggi. Dalam salah satu wawancara eksklusif yang disiarkan oleh sebuah stasiun TV swasta, TMJ menyatakan, "Kita tak boleh maju kalau masih guna mentaliti 90-an. Setiap tahun ada tunggakan, tapi tiada siapa dihukum. Siapa tanggung? Pemain dan keluarga mereka. Coba bayangkan kalau anak kamu tiada duit makan sebab gaji tak masuk 3 bulan." Ucapannya membuat banyak orang terdiam. Beberapa mantan pemain dan pelatih menyatakan bahwa TMJ akhirnya menyuarakan apa yang mereka rasakan selama ini namun tidak berani sampaikan. Reaksi pemain dan pelatih, akhirnya ada yang berani. Banyak pihak dari dunia sepak bola profesional memberikan dukungan. Mantan pemain nasional seperti Syafiq Rahim dan Indra Putra Mahayudin secara terbuka menyokong TMJ. Mereka mengatakan bahwa suara TMJ adalah suara yang sudah lama ingin mereka sampaikan, tapi selalu ditekan oleh sistem. Beberapa pelatih, yang tak ingin disebut namanya karena masih aktif, juga mengaku pernah mengalami penundaan gaji hingga 7 bulan. Kami diminta profesional, tapi mereka tidak bayar kami. Kalau kami mengadu, kami dipanggil tidak setia. TMJ bercakap benar, kata salah seorang dari mereka. Pengamat, waktunya FAM diaudit dan direstruktur. Pengamat olahraga dari Universiti Malaya, Dr. Azhar Kamarudin, menyebut bahwa pernyataan TMJ bisa menjadi titik tolak untuk reformasi besar. Sudah terlalu lama FAM dikuasai oleh kelompok yang tidak mau berubah. TMJ meletakkan cermin di hadapan wajah mereka. Menurut Dr. Azhar, seharusnya FAM menyambut kritik ini dengan sikap terbuka, bukan defensi. Ia juga mengusulkan agar sebuah lembaga audit independen segera dibentuk untuk menyelidiki kemana aliran dana yang diterima klub dan federasi selama ini. Kementerian Belia dan Sukan diseret masuk konflik.
Tidak hanya FAM yang terseret dalam badai kritik. Kementerian Belia dan Sukan, KBS, juga menjadi sasaran. Publik mempertanyakan mengapa kementerian yang bertanggung jawab terhadap olahraga tidak melakukan pengawasan terhadap dana yang disalurkan ke klub dan federasi. Menteri KBS, YB Hanahyeo, mengeluarkan pernyataan singkat, "Kami menghargai pandangan TMJ dan akan memanggil FAM untuk sesi penjelasan. Semua keluhan akan disiasat dengan serius." Namun, masyarakat menuntut tindakan nyata, bukan sekadar sesi perbincangan. Banyak yang menyarankan agar kementerian segera membekukan dana kepada FAM hingga reformasi dilakukan. Media internasional soroti krisis ini. Tidak hanya di dalam negeri, pernyataan TMJ dan krisis sepak bola Malaysia juga menjadi sorotan media luar negeri. Media seperti Goal.com, ESPN Asia, dan The Straits Times Singapura memberitakan kontroversi ini secara luas. Judul-judul seperti Malaysia Crown Prince slumps National FA over financial case dan Football in Malaysia on the verge of collapse menghiasi laman utama situs-situs olahraga terkemuka. Apa langkah selanjutnya? Kini, sorotan publik tertuju kepada FAM. Akankah mereka melakukan reformasi besar-besaran? Atau hanya bersilat lidah hingga badai reda? TMJ sendiri menegaskan bahwa ini bukan sekadar kritik, tetapi peringatan. Saya bukan mahu cari nama. Saya mahu Malaysia maju. Kalau saya boleh ubah JDT dari kosong jadi klub terbaik, kenapa FAM tak boleh buat benda yang sama? Banyak pihak berharap FAM tidak mengulangi kesalahan dengan mengabaikan kritik ini. Jika tidak segera ada perubahan, maka masa depan sepak bola Malaysia akan terus berada dalam bayang-bayang kegagalan, tunggakan, dan kehancuran sistem.